ahli majlis ilmu, ahli majlis zikir, ahli majlis berbagai kebaikan. Baik ahli wilayah Dharma Raja ini maupun yang datang dari daerah-daerah luar, baik yang hadir dengan fisiknya maupun yang menyimak melalui audio atau video streaming dari daerah-daerah yang jauh, provinsi-provinsi yang jauh, negara-negara yang jauh. Yang semuanya Al-Fakir mencintainya dan menghormatinya, juga mendoakannya. Semoga kita semua, keluarga kita, ahli kampung kita, ahli kota kita, ahli provinsi kita, ahli negeri kita, dan semua saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada dan kapanpun, semoga selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan yang zahir, yang batin, dan dari semua ahli kejelekan yang berbuat kejelekan, kezaliman, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik kejelekan di dunia juga kejelekan yang alam kubur, juga kejelekan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan ridhonya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan cintanya, dengan hujan taufik hidayahnya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan rezekinya dan nikmatnya, dan hujan pengkabulan atas doa-doa kita semua. Dan semoga rutinitas kita di dalam mencari ilmu Allah, di dalam bersama-sama berzikir, bertakarrub kepada Allah di Masjid Agung Dharma Raja ini yang kita jadwalkan sebulan sekali ini, semoga bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan hidup kita semua, baik di dunia maupun permasalahan hidup kita di alam barzakh dan permasalahan hidup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, kita umat Islam dimanapun berada, bahkan semua kehidupan manusia di muka bumi ini di masa kita ini berada pada masa fitnah, berada pada masa musibah yang besar.
Yang dimaksud besar adalah musibah-musibah agama, musibah-musibah yang menimpa keyakinan, keimanan mukmin, keislaman muslim, yang menimpa keinsanan muhsin dari sisi ilmiah, ilmu pengetahuannya, dari sisi pengamalannya, dari sisi akhlaknya, dari sisi niat-niatnya, dari sisi ucapan-ucapannya. Sekarang manusia dimanapun berada dilanda musibah yang besar, ditimpa bencana yang sangat besar. Sebesar apapun musibah dunia, tetap tidak bisa dibandingkan dengan besarnya musibah agama. Karena musibah agama menjadi faktor penyebab musibah-musibah dalam kehidupan manusia di dunia dan musibah-musibah dalam kehidupan manusia di akhirat kelak. Jika agamanya tertimpa musibah, maka ini pertanda akan mendapatkan musibah dunia dan musibah akhirat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sebaliknya, jika agamanya selamat daripada musibah-musibah agama, maka orang tersebut akan selamat pula dari musibah-musibah di dunia dan musibah-musibah di akhirat. Karena ada Allah Jalla Jalaluhu wahda menimpakan musibah kepada hambanya dengan menjadikan wasilah, yaitu musibah agama. Musibah agama ini adalah bibit dunia, musibah dunia, musibah akhirat. Keselamatan dari musibah agama ini adalah kunci keselamatan dari semua musibah dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya yang maha benar, yang sering dibaca oleh para pembaca Quran, diketahui oleh semua yang beriman kepada Quran, pernyataan Allah dan perjanjian Allah, yang mana Allah menyatakan dalam ayat lain bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Mari kita perhatikan bersama-sama. Allah berjanji dalam ayat yang dijadikan muqaddimah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa
baik di dunia maupun permasalahan hidup di kubur maupun permasalahan hidup di akhirat. Allah kasih jalan keluar, makhraj. Makhraj itu jalan keluar, makhraj itu solusi. Masalah apapun, sekarang orang lagi bingung cari solusi, karena disitu kompleksnya permasalahan. Bukan cuma di Indonesia saja, tapi di seluruh penjuru dunia. Namun kita sekarang bangsa Indonesia merasakan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan, yang sulit dicarikan solusinya, yang sampai saat ini Indonesia, bangsa Indonesia ditimpa berbagai permasalahan yang muskil dalam kehidupan. Masalah ekonomi Indonesia berada di dalam permasalahan yang besar. Sulitnya sekarang mencari lapangan kerja. Lapangan kerja yang sudah ada banyak yang bangkrut dan banyak yang mem-PHK karyawan-karyawannya, mengurangi karyawan-karyawannya, sehingga sekarang banyak yang bergelar hidupnya mubazir. Universitas di Indonesia melahirkan bukan cuma ratusan, tapi bisa dihitung puluhan ribu setiap tahun yang punya gelar S. Kalau di kampung kita hanya kenal S sendiri. Yang punya S1, punya S2, punya S3, semua jadi mubazir. Sudah menghabiskan umur dari mulai TK 2 tahun, SD 6 tahun jadi 7 tahun, SMP 3 tahun jadi 10 tahun, SMA 3 tahun jadi 13 tahun, di universitas rata-rata 5 tahun untuk mendapatkan S1. Jadi 18 tahun, bagaimana kalau ini S2? Berapa tahun? 2 tahun. Itu kalau dalam. Ya. Jadi berapa? 20 tahun. Bagaimana kalau S3? Wah. Bayangkan. Itu rata-rata sampai 25 tahun. 25 tahun. Bukan waktu yang sedikit, sementara hidup manusia di dunia ini tidak lama. Kita sekarang menyaksikan orang yang meninggal dunia umurnya sudah muda sekarang ini. Dan kita menyaksikannya, ini kematian, ini malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa, tidak main kompromi. Orang kampung dibabat, orang kota dibabat, orang bodoh dibabat, orang pintar dibabat, rakyat jelata dibabat, pejabat dan yang punya pangkat, punya jabatan, punya gelar dibabat, yang miskin
mengingatkan kepada kita benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa rata-rata umur umat beliau, baik umat dakwah maupun umat ijabah, umat dakwah itu adalah manusia dan bangsa ini yang berada dari mulai masa kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, baik muslim maupun non muslimnya, ini namanya umat dakwah. Kalau umat ijabah adalah khusus yang muslimnya saja. Umat dakwah, umat ijabah benar sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih bahwa umur umatku ma baina 60 wa 70, rata-rata antara 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ini 60-70 tahun, bayangkan, kan tidak lama. Itu kalau panjang umur, itu rata-ratanya. Tapi fakta sekarang kita menyaksikan ternyata sangat banyak sekarang yang tidak kesampaian kepada usia 60. Dibawa oleh malaikat maut. Ini mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita terus ingat bahwa hidup di dunia tidak lama. Supaya kita harus ingat bahwa alam kubur, alam akhirat di alam pintu. Kehidupan kubur di alam pintu, kehidupan akhirat di alam pintu, hari pembalasan di alam pintu. Mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mencintai dunia, supaya kita menggarap dunia ini, menggunakan kehidupan ini, umur ini, menggunakan tenaga pikiran ini, menggunakan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sajikan di muka bumi ini, betul-betul dipakai semestinya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk melakukan berbagai hal yang Allah perintahkan, untuk menjauhi semua yang Allah larang, yang mana semua yang Allah perintahkan itu semua adalah kebaikan, kebenaran, keadilan, keterpujian, kesucian, keunggulan, keistimewaan yang merupakan kunci kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia ini, dan juga merupakan kunci solusi bagi keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di alam kubur esok lusa dan juga di akhirat kelak. Begitu pula menjauhi yang dilarang oleh Allah, di mana kita semua umat Islam harus memahami dan mengingat terus bahwa segala hal yang dilarang oleh Allah, jika kita meninggalkannya, maka kita akan selamat dari segala kejelekan. Kita akan bahagia, kita akan terhormat. Ini di mana? Ini kapan? Di dunia sekarang, dan juga di alam kubur nanti, di akhirat nanti. Karena segala yang dilarang oleh Allah, jika kita melakukannya,
maka ini akan menjadi bibit kulit kejelekan yang akan bohir, yang akan menimpa kita, seperti yang terjadi sekarang di berbagai negara dan di Indonesia. Apapun permasalahan yang menimpa, musibah yang menimpa kepada manusia dan bangsa ini, baik di dunia maupun di akhirat, sebab pokoknya adalah karena ada perintah Allah yang tidak dilakukan atau ada larangan Allah yang dilakukan. Perlu dicatat oleh kita, karena segala yang diperintahkan oleh Allah jika dilakukan itu berefek positif semua. Segala yang dilarang oleh Allah jika kita lakukan itu berefek negatif semua. Silahkan periksa. Gunakan akal kita. Silahkan hayati. Silahkan tadabbur yang disebut dengan tadabbur. Yang tadabbur dalam Quran, mentadabburi Quran itu bagaimana? Yaitu menghayati makna-makna firman Allah, menghayati perintah-perintah Allah, bagaimana cara efeknya, menghayati larangan-larangan Allah, bagaimana cara efeknya. Allah sudah memberikan contoh dengan kejadian-kejadian yang Allah kondisikan kepada umat-umat terdahulu. Bagaimana kemuliaannya hamba-hamba Allah yang bertakwa, baik para rasulnya, para nabinya alaihi wassalatu wassalam, atau juga umatnya yang bertakwa. Dan Allah sudah memberikan contoh bukti kehancuran, kehinaan manusia-manusia yang meninggalkan ketakwaan, yang meninggalkan ibadah, tidak melakukan perintah, bahkan melakukan larangan-larangan Allah. Mereka mendapat kehancuran, mendapat permasalahan yang besar yang tidak bisa diselesaikan, kecuali yang bisa menyelesaikannya hanya takwa. Karena masalahnya, permasalahan datang karena meninggalkan takwa. Jika ingin selesai permasalahan, ya harus dikembalikan lagi kepada takwa lagi. Orang punya masalah sekarang, banyak yang salah cari solusi, bingung, susah, stres, solusinya jenis seperti itu. Solusinya lalu dia bermain-main, solusinya dia masuk ke tempat-tempat hiburan, solusinya dia mabuk. Paling tidak solusinya sudah tidurkan, minum pil tidur. Ada yang cari solusi dengan minum alkohol. Padahal itu cari solusi ya daripada gini gitu kan. Dan menemukan solusi dengan cara ini tidak ditemukan, dengan cara ini tidak ditemukan. Padahal mereka yang bunuh diri tidak banyak menyaksikan lewat media sosial, lewat TV dan sebagainya. Ternyata mereka orang kaya, ternyata mereka ada dari kalangan pejabat, ternyata mereka orang-orang sekolahan, orang yang punya akal, orang yang punya jabatan, orang yang banyak hartanya, lalu memutuskan mencari solusi untuk solusi dengan membunuh dirinya. Kita ayat. Ini karena apa? Karena bodohnya manusia, atau karena tidak percaya bahwa takwa itu betul-betul hanya satu-satunya, ingat, hanya satu-satunya faktor penyebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat jika dijalankan.
kerugian, kehinaan, kehancuran, kesedihan, ketakutan dari dunia dan akhirat sampai akhirat kelak jika tidak dilakukan. Allah tidak menjadikan solusi dengan harta, dengan kekuatan tenaga, dengan kecerdasan otak. Allah tidak jadikan solusi dengan jabatan yang tinggi, tidak. Solusi tetap ada pada ketakwaan. Maka Allah menyatakan dalam Quran di ayat yang barusan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bukan cuma percaya kepada Allah saja bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah saja, cukup segitu, tidak. Bukan cuma percaya terhadap sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yang 20 sifat itu wujud, tidak, waqaf, mukhalafat, awal sampai akhir, tidak cukup itu saja. Bahwa yang disebut dengan takwa kepada Allah dari sisi keilmuan sampai pengamalan harus sinkron. Sampai kepada dakwahnya, tablignya, ta'limnya, menyebarkannya lagi harus sinkron. Dari sisi keilmuan, ilmu keyakinan, karena keimanan adalah ilmu. Wa imma keislaman, Islam pun adalah ilmu. Wa imma ihsan, ihsan adalah ilmu. Akhlak adalah ilmu. Karena semua pengamalan dalam Islam, akhlak dalam Islam, ucapan dalam Islam, jika tanpa ilmu semuanya tidak disebut takwa, tidak disebut ibadah tanpa ilmu. Maka pengamalan sebagai wujud daripada keilmuannya, akhlak sebagai bukti daripada keilmuannya, ucapan-ucapan sebagai bukti nyata daripada keilmuannya. Allah berjanji yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Secara otomatis jika takwa dijalankan dengan sebenar-benarnya, dengan zahir kita dan batin kita, janji Allah secara otomatis datang kepada kita, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan bagi kita semuanya makhraj. Apa makhraj? Solusi, jalan keluar dari segala permasalahan hidup, baik permasalahan di dunia, permasalahan di kubur, permasalahan di akhirat. Sampai melintasi shiratal mustaqim, sampailah kaki kita berpijak ke pintu gerbang satu alam, satu tempat yang dimana di tempat itu sama sekali tidak ada permasalahan hidup. Di sana abadi, mulus tanpa ada permasalahan, yaitu yang disebut dengan surga. Semoga kita menjadi ahli surga. Kalau kaki kita belum berbicara itu gerbang surga, permasalahan masih rumit. Permasalahan masih harus kita ada. Solusi permasalahan di akhirat dan di kubur Allah simpan di dunia solusinya. Allah tidak jadikan takwa di alam kubur. Allah tidak jadikan takwa di akhirat, tidak. Allah jadikan takwa hanya di dunia saja. Maka jika orang melaksanakan takwa di dunia, dia punya solusi yang abadi. Jika orang meninggalkan takwa di dunia, artinya dia tidak memiliki solusi dari hidup di dunianya sampai ke akhirat.
Maka bersabarlah untuk mencari solusi, lalu menggarap solusi ini dalam hidup. Dan ingatlah bahwa hidup tidak lama. Cerita kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah itu tidak lama. Fahamkan kepada hati kita. Coba sekarang mau tanya kepada semua yang hadir, kalau saja kita besok mati, mungkin enggak? Mungkin enggak? Baik, kalau besok mati seperti halnya banyak tetangga kita, banyak saudara kita ya, yang sudah meninggal dunia, yang umurnya sepadan, yang umurnya di bawah kita. Baik, sekarang bagian giliran kita. Kalau saja kita mati besok, berarti cerita kita menggarap solusi yang disebut takwa hanya sampai kapan? Jadi sampai kapan akhirnya? Kalau besok mati jadi sampai kapan? Terakhirnya sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau besok ya sampai besok. Kalau nanti sore ya sampai nanti sore. Kalau nanti malam ya sampai nanti malam. Lama enggak? Lama enggak? Cerita kita sholat, cerita kita puasa, cerita kita haji, cerita kita wirid, cerita kita silaturahmi, cerita kita dakwah, cerita apapun ceritanya. Kalau besok mati sampai besok, berarti nggak lama kan? Maka Allah berfirman kepada kita, wa tawassaw bis-sabr, wa tawassaw bis-sabr, wa tawassaw bis-sabr. Ayo kita harus rajin saling mengingatkan satu sama lain, saling menasehatkan, saling mewasiatkan satu sama lain terhadap apa? Terhadap kesabaran. Kita saling mengingatkan dia sabar. Kita sabar. Ngaji kita kesana kesini, keluar kalau sabar. Kalau besok mati sampai besok sudah selesai. Oke? Paham nggak? Paham nggak? Yang akan menjadi solusi untuk nanti, ingat, sekarang dulu. Bahkan untuk sekarang juga ini, kamu lakukan sekarang takwa itu. Maka kita harus sabar dalam mencari ilmu. Kita harus sabar dalam berkorban di jalan Allah. Kita harus sabar kalau kita capek, kalau banyak duit yang keluar, kalau waktu terkuras, kadang kurang tidur, tapi di jalan Allah sabar, gak apa kok, gak apa. Kita akan menyesal kalau sudah mati. Kita akan menyesal nanti di alam kubur. Kalau besok mati kita akan menyesal. Banyak waktu yang tidak digunakan untuk ibadah, banyak waktu yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, banyak waktu yang tidak digunakan untuk baca Quran, untuk salat, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk berdakwah, untuk bersolawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersilaturahmi, untuk menolong sesama kaum du'afa. Kita pasti akan menyesal, kita akan menangisi
Ini yang menjadi tangisan dan kesedihan ahli kubur. Ini yang menjadi tangisan kesedihan ahli akhirat nanti. Di mana penyesalannya tidak digubris oleh Allah. Tangisannya walaupun mencucurkan darah tidak digubris oleh Allah. Kesedihan yang tiada hentinya, rasa takut yang menghantuinya di alam kubur, takut. Hari-harinya itu takut. Kenapa? Karena terlihat banyak dosa yang pernah dilakukan. Karena terlihat banyak rezeki dari Allah, nikmat dari Allah yang tidak pernah disyukuri. Karena terlihat banyak waktu di mana di waktu tersebut kita melupakan Allah. Hanya dipakai untuk nonton TV, dipakai untuk nonton film, untuk hiburan, untuk ngobrol yang tidak ada faedahnya, untuk mainan-mainan dan sebagainya, hanya untuk memikirkan dunia yang lebih. Itu pun juga mungkin kalau dapat ini pikiran dikuras untuk ingin kaya, tapi kaya tak dapat. Kalkulator selalu dibawa itu masih diunggit. Bangun tidur itu lagi di kamar sedia komputer. Baca Quran jarang. Quran punya yang bagus tapi jarang bacanya. Baca sholawat jarang, padahal hafal beberapa sholawat tapi jarang bisa mengucapkan sholawat salam kepada junjungan alam Rasulullah. Di bawah hadir di majelis zikir seminggu 1 kali atau 2 kali serasa kekenyangan. Ini yang terjadi kalau kelamaan protes sama kiai. Malam zikir protes lagi. Di bawah untuk bersedekah berjariah, merasa cukup dan merasa banyak dengan memberikan sedekah atau jariah 1 kali. Kalau diminta 2 kali, kesel sama panitia. Panitia memberikan SMS ajarkan untuk berjuang di jalan Allah dengan harta, marah sama panitia. Ada panitia bukan untuk panitia. Hayati oleh kita semuanya. Maka tidak heran kalau di mana-mana fitnah tumbuh, kalau di mana-mana musibah merajalela. Tidak heran. Lalu orang cuma bisa ngobrolin doa, cuma bisa bercuap-cuap doa lewat SMS grup, lewat FB, lewat berbagai media sosial, baik media elektronik maupun media cetak. Cuma bisa cuap-cuap saja. Padahal solusi takwa tidak bisa hanya diobrolkan saja, tapi solusi takwa ini dikaji, diamalkan, didakwahkan, jalankan. Ya, tunggu nanti janji Allah akan berhenti. Bagaimana solusinya? Solusinya begitu. Kita, keluarga, masyarakat, bangsa, saudara-saudara kita ajak sering hadir di majelisnya para ulama, sering ngaji kepada para ulama Allah. Lalu saling nasihatkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Amalkan sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, silaturahminya, nengok yang sakit, urusin jenazah, takziah kepada ahli jenazah, baca Quran di tiap rumah, baca sholawat. Ini solusi takwa. Aurat tutupi aurat anak-anak kita, didik hatinya supaya punya hati yang bersih, tidak ada sifat-sifat tercela dalam jiwanya. Jaga lisannya, didik pula ucapan
saudara-saudara kita mukmin yang diharamkan oleh Allah, seperti halnya ghibah, menceritakan kekurangan orang lain, memfitnah orang lain, dan sekarang itu ramai begitu. Baca dari sini apa, fitnah dari sini, fitnah dari sini, fitnah dari sini, dusta dari sini, menceritakan keaiban dari sini, memperolok-olokkan kepada sesama mukmin, dari sini mencaci maki, dari sini, dari sini, dari sini. Sulit kita sekarang melihat status-status statement-statement yang di dalamnya nasihat yang murni karena Allah, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruhi oleh urusan partai, oleh urusan politik, oleh urusan organisasi, oleh urusan bisnis murni. Bisnis, berpolitik, berorganisasi, tapi tetap takwa dijalankan dengan benar. Tidak dijadikan alat untuk kemajuan politiknya, tidak dijadikan alat untuk kemajuan organisasinya, untuk bisnis tidak. Bisnis. Justru bisnislah yang dijadikan alat untuk takwa. Organisasi dijadikan alat untuk takwa. Politik jabatan dijadikan alat untuk takwa. Partai dijadikan alat untuk takwa. Sekolah menguasai ilmu dunia, bahasa-bahasa asing kita kuasai, dijadikan alat untuk takwa. Jangan dibalik, takwa dijadikan alat untuk kepentingan hawa nafsu. Ini yang terjadi di zaman kita. Bagaimana bisa selesai permasalahan walaupun dengan pengajian, tapi ngajinya istighosahnya, sholawatannya ini untuk kampanye. Bagaimana mungkin bisa jadi solusi? Tidak mungkin. Allah tanpa murka. Ya sudah tadi permasalahannya Allah kasih karena sebab meninggalkan takwa. Lalu mentang-mentang takwa dikedepankan, mau disuguhkan kepada Allah atas nama siapa? Atas nama partai, atas nama dukungan kepada satu calon pejabat, atas nama dunia dan sebagainya. Lah, Allah bertambah murka. Ayat oleh kita semua. Sesungguhnya bagi umat Islam dimanapun berada, untuk menghilangkan fitnah di muka bumi ini, musibah di muka bumi ini, sesungguhnya enteng. Asal semuanya iman, asal semuanya mengamalkan, semuanya takwa, iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Bukan begitu Allah menyatakan, tidak panjang-panjang. Di mana Allah janji la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit ke bumi ini. Karena apa? Amanu wa taqwa, iman takwa, cuma begitu resepnya. Kalau urusannya iman takwa, berarti wujudnya bagaimana? Wujudnya sering hadir di majelis ilmu, anak suruh ngaji, suruh pesantren, biayai oleh kita supaya jadi orang yang alim, orang yang berilmu agama, berakhlakul karimah, menjadi ahli amal soleh dan bisa berdakwah kepada yang lain. Kita hadir di majelis ilmu, lalu kita amalkan. Jangan cuma memakmurkan masjid saja dengan pengajian, tapi di rumah sepi gersang daripada amalan. Kalau di rumah sepi gersang daripada amalan, bagaimana di pasar? Bagaimana di pasir? Bagaimana di kantor? Tidak mungkin kan? Di rumah saja sudah gersang daripada amalan. Tidak ada sholat tahajud, tidak ada bangun malam, tidak ada duha, tidak ada qobliyah ba'diyah, tidak ada doa, tidak ada sholawat, tidak ada zikir, tidak ada munajat. Coba, yang siang dan malamnya
cuma musik-musik, nyanyian-nyanyian yang di dalamnya hanya kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada laki-laki, itu saja Pak. Karena nyanyian-nyanyian sekarang begitu pelampiasan dari hatinya, yang hatinya penuh dengan kecintaan hanya laki sama wanita, wanita sama laki-laki sama wanita. Itu kan yang disebut dengan nyanyian artis era apapun dengan berbagai bahasa. Coba dengarkan, bukan begitu? Bukan nyanyian cinta kepada Allah, bukan nyanyian rindu kepada Allah, bukan nyanyian rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayat oleh kita. Sekarang anak-anak muslimin dari kecil sudah dikenalkan bukan kepada Allah, dikenalkan tapi kepada mainan-mainan, tapi kepada kehidupan-kehidupan yang tidak bermakna. Coba, kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan kartun-kartun, kan begitu? Ini yang disenangi. Bagaimana kehidupan Tom and Jerry? Bagaimana kehidupan itu dan ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini di zaman kita. Orang tuanya merasa senang, anaknya sudah bisa buka YouTube, senang. Orang tuanya senang, ya. Karena orang tuanya merasa terganggu kalau anaknya mau ikut kantor. Orang tuanya merasa terganggu kalau anaknya ikut ke dapur, ikut ke warung, ikut toko dan sebagainya. Ya sudah, anaknya biarin kasih TV saja, dikasih tab saja, sudah selesai. Anaknya kerjaannya seperti itu. Tidak dikenalkan kepada Allah, tidak dikenalkan kepada Rasulullah, tidak dikenalkan kepada kebesaran Allah dan Rasulnya, tidak dikenalkan kepada aturan-aturan Allah. Punya anak perempuan tidak pakai jilbab, sekolah sudah SMP, ibu bapaknya senang. Padahal ibu bapaknya diancam, anaknya diancam oleh siksa. Gitu kan? Anaknya dibiarkan tidak sholat, anaknya dibiarkan tidak mengenal Quran, anaknya dibiarkan tidak mengenal agama, anaknya dibiarkan tidak duduk di majelis ilmu, tidak dekat dengan ulama. Ini orang tua muslim di zaman sekarang. Anaknya dibiarkan bergaul dengan sesamanya lagi yang kurang agama. Boleh jadi banyak yang akhlaknya sudah keluar daripada jalur, akhirnya terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang tidak benar. Orang tuanya tidak tampil menyayangi anaknya, hanya cukup sayangnya dengan memberi uang saja, ini biaya sekolah, sudah cukup. Dikasih jajan, kasih motor, kasih sepeda, kasih rokok, ya sudah cukup. Merasa cukup. Anak mau kemana saya tidak tahu. Anaknya tidak merasa betah di rumah. Kalau ketemu bapak, ketemu mamanya, ibunya tidak merasa betah. Betahan dengan temennya, apalagi temennya cewek, temennya laki. Kan? Apa betahnya dengan orang tuanya? Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa menyapa anaknya dengan kasih sayang. Orang tuanya tidak bisa mewujudkan kasih sayangnya. Anak disapa, anak dirangkul, anak diajak ngobrol, anak diajak jalan, anak diajak ke pengajian, anak dihadirkan kepada para ulama-ulama Allah, minta doa dari para ulama Allah. Sekarang sudah sulit. Orang tuanya mau pengajian, tapi anaknya di mana? Tidak tahu. Inilah abad. Ingat, yang mengancam orang tuanya
jadi ahli pengajian. Orang banyak sholat, tapi kalau ditanya anaknya di mana, tidak tahu. Anaknya bisa ngaji nggak? Tidak tahu. Kan? Orang tua kan mau mati, lalu diteruskan oleh abad anak. Masa kehidupannya anak, yang mana anak itu kurang agamanya. Apa dikira akan menjadi lebih bagus daripada kehidupan orang tuanya? Tidak. Tapi akan berhadapan dengan berbagai permasalahannya. Masa anak ini seperti halnya kita merasakannya. Dulu orang tua kita orang-orang soleh, orang-orang tua kita ahli tahajud, ahli Quran, ahli zikir, ahli tawajuh, ahli taqarrub kepada Allah. Dulu cerita orang tua kita. Makanya walaupun Belanda dengan kekuatan politiknya, militernya, senjatanya, dananya, misionarisnya, dan misi-misinya Belanda 350 tahun menjadi Indonesia malah semakin banyak yang muslim. Indonesia malah menjadi pabriknya ulama-ulama tingkat internasional. Indonesia malah menjadi pabriknya para wali-wali Allah dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita ke menghayatinya, yang melancong ke mana saja, pasti kita akan menemukan di sana ada wali Allah. Kapan itu? Dulu kapan? Sesungguhnya dulu itu tidak lama, dari mulai masa kakek kita ke atas. Yang disebut wali Allah, yang memiliki karamah, yang saja doanya dohir dulu itu diserbu oleh umat, menjadi penolong umat, penjaga umat. Makanya dulu ya, umat itu bisa dikendalikan oleh ulama. Karena betul-betul ulama-ulama itu menjadi panutan umat. Doanya saja memiliki karamah, kasyafnya yang begitu hebat. Kapan itu? Zaman kakek kita di atas. Nah, namun setelah zaman kakek kita ke bawah, di sini ada kekurangan kita. Di sini ada kekurangan kita. Kita kekurangan ilmu, kita jarang hadir di majelis ilmu, kita tidak dekat dengan ulama, mulai dijauhkan dengan ulama, dekatnya dengan film, dekatnya dengan mereka orang-orang yang tidak mengingat Allah, mereka yang kehidupannya jauh dari agama, hiburan dan hiburan, maka lahirlah abad kerusakan. Lahirlah abad fitnah. Contohnya sama ini yang sudah tua-tua ini. Dulu bukan cuma di Bangladesh saja, hampir sama di Indonesia ini. Kalau setiap habis maghrib di rumah-rumah itu terdengar bacaan Quran. Ya kan? Ada kan? Bagaimana kakek-kakek itu? Tidak ada pemuda-pemudi yang nganggur. Tidak ada. Kerja benar-benar asal ke sawah, ke kebun, itu masih kita sudah dididik oleh orang tua seperti itu. Sekarang laki perempuan bisa nyapa, pegang HP. Sekarang itu kan cuma sekolah, dan kebanyakan sekolah itu bukan sekolah keahlian, hanya sekolah pengetahuan. Kan kesininya ada SMK. Penting SMK ini penting, ya? Punya keahlian kalau masuk SMK agak penting ini. Tapi kalau mulai SD, SMP, SMA, kalau ini cuma ini ya. Makanya kalau keluar kasih pacul, satu nggak bisa nyambung, ya? Nggak bisa nyambung. Mau cari duit dari yang mana, kecuali harus kerja di perusahaan orang. Jadi sudah dapat S, gelar S1, S2, S3 itu ujungnya kita menjadi karyawan. Bukan membuka lapangan kerja, tapi setelah S2, S3 itu hanya masuk di lapangan kerja orang.
Betul begitu. Kalau disuruh cari lapangan, buka lapangan kerja sendiri tidak mampu. Walaupun sudah S2, S3 itu di zaman kita. Makanya Raja Al-Fakir mengatakan sekarang banyak pengangguran, banyak yang mubazir sekarang ini. Ini di zaman sekarang ini. Dari sisi agamanya sudah hancur, dari sisi kemaslahatan hidupnya, keahliannya, kreativitasnya bangsa ini sudah bisanya hanya kerja di perusahaan orang lain, tanpa orang lain tidak memerlukan pekerja lagi kebingungan. Apalagi mau PHK-nya banyak yang stres karena di PHK, dengan akhirnya mencari uang harus, makan harus, tapi tidak bisa dicari uang dengan cara yang benar, tidak bisa, akhirnya dengan cara yang salah. Ada yang jadi pelacur, ada yang jadi perampok, ada yang jadi pencuri, macam-macam. Begitu dilihat kasusnya seperti ini. Banyak orang yang akhirnya sudah saking bingung-bingungnya, ya udah mabuk. Lahirlah abad yang rusak, mengurus dunia nggak bisa, melaksanakan agama juga nggak bisa. Akhirnya celakanya dunia akhirat. Maka tidak heran bangsa Indonesia yang mayoritas, maksudnya bukan mayoritas umat Islamnya saja, tapi mayoritas bangsa. Tidak ada bangsa yang paling banyak, tidak ada negara yang paling banyak jumlah orangnya seperti Indonesia ini. Coba bangsa Indonesia yang begitu banyak, kalau semua bangsa Indonesia kreatif, tidak bersandar kepada perusahaan orang lain, apalagi orang asing, tanah untuk bertani dari Sabang sampai Merauke tanah subur semua. Untuk perikanannya, wah di mana